وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikannya, khususnya pada maghrib ini. Allah izinkan kita menjadi tamunya di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang diberi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi junjungan alam, yang melalui kitab Imam Muslim ini kita mempelajari sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Semoga selawat dan salam kita berbuah syafaat ketika kita kembali ke akhirat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dengan Imam Muslim dari kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad yang dikenal dengan Sahih Muslim. Al-Qushairi rahimahullah masih dalam kitabu Al-Masajid wa Mawadhi'is Salah, kitab tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid dan tempat-tempat salat. Qala rahimahullah, atau qala rahimahullah fi bab, dalam babu jawazil iqa' alal aqibaini, bab dibolehkannya duduk di atas al-aqibaini. Al-aqibain artinya adalah bagian belakang dari kaki atau tumit. Di sini Imam Muslim atau Al-Qadhi Iyad menyebutkan boleh duduk di atas tumit atau iqa', karena di sana ada iqa' yang duduk langsung di atas kedudukan kita, atau penamuan belakang lah, pinggul pemenggak gitu. Nah, tempat kedudukan itu tempat. Nah, pinggul nomor pinggul ada di atas deh. Nah, hanya payah nyobu isolah. Bahasa awal lainnya cuma payah nyobu. Garatinya, ayolah itu 4 jam ya. Yang penting paham. Ayat itu tidak boleh sabut. Bedanya tapi payah nyobunya loh, sabutnya. Jadi subhanallah, innallaha la yastahi minal haqq. Dengan judul ini maka ada jenis iqa' yang dibolehkan, bahkan disebut sunnah. Nah, dan ada pula iqa' yang dilarang, seperti yang terdapat dalam hadis-hadis lain riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Tapi sanad-sanadnya rata-rata adalah atau semuanya dengan sanad yang dhaif, yang disebut dengan iqa' al-kalb. Itu seperti duduknya B1 atau B2 ya? Hah? Ini B1 apa? B1 apa B2? Go. B1. Nah, enggak apa lah, mohon maaf. Nah. Jadi ada yang iqa' yang dilarang. Sebelum kita ini masuk kepada hadisnya, barangkali perlu juga diingatkan bahwa duduk dalam sholat itu ada 4 macam, yaitu duduk iftirash, duduk tawarruk, dan duduk iqa' yang disunnahkan, dan ada iqa' yang dilarang.
Kemudian para ulama menyebutkan salat yang lebih dari 2 rakaat itu duduk pertamanya iftirash dan duduk keduanya adalah tawarruk. Iftirash yaitu telapak kaki kanan ditongkatkan dan telapak kaki kiri menjadi alas, duduk di atasnya, iftirash. Sedangkan at-tawarruk adalah di mana kaki kanan tetap ditongkatkan dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan, sehingga kita duduk di apa tadi, di kedudukan, nah, di ilyah atau di warik, itu tulang bokong. Al-warik itu aslinya kan tulang bokong. Nah, dan sedangkan solat yang 2 rakaat duduk terakhirnya atau duduknya kan sekali, maka duduk itu terjadi khilaf di antara ulama apakah tawarruk atau iftirash. Sebagian melihat dari sisi 2 rakaatnya. Setiap solat 2 rakaat duduknya iftirash, maka mereka melihat dari situ duduknya iftirash. Sebagian melihat dari sisi dia adalah duduk terakhir, dan duduk terakhir dalam solat adalah tawarruk, maka berduduknya adalah tawarruk, dan ini yang dirajihkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Kemudian masalah ketiga, bahwa duduk-duduk yang disebutkan posisinya tadi sifatnya adalah sunnah. Artinya kalau sampai tabaliyah, misalnya di tasyahud awal tawarruk, tasyahud akhir iftirash, sah salatnya, tapi khilafus sunnah. Atau misalnya iftirash kedua-duanya juga sah salatnya. Bahkan andainya misalnya kakinya dilonjorkan ke depan duduk misalnya, juga sah salatnya. Yang penting ada duduk sebelum sah atau tahiyat akhir, tapi khilaf as-sunnah. Tinggal lagi masalah duduk istirahah dengan duduk antara 2 sujud. Duduk istirahah dengan duduk antara 2 sujud. Bagi yang melakukan duduk istirahat yaitu di rakaat selesai dari sujud kedua dari rakaat pertama dan selesai sujud kedua di rakaat ketiga, sebelum berdiri, apakah duduk istirahat atau tidak? Bagi yang mengatakan ada jalsatul istirahat, maka duduknya adalah iftirash. Duduknya adalah iftirash. Nah, di mana posisi duduk yang sekarang akan dibahas? Itu al-iqa' yang merupakan sunnah. Maka Imam Asy-Syafi'i menegaskan itu kalaupun dilakukan berlaku hanya pada duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Ya, itu yang disunahkan. Bukan di tasyahud awal, bukan pula di al-istirahah, bukan pula di tahiyatul akhir. Tetapi kembali lagi, andainya dia iqa' juga di semua posisi tadi, salatnya sah, tapi kurang pahalanya karena khilafu as-sunnah. Karena duduk itu posisinya semuanya adalah sunat, walhamdulillah. Tayyib, qala rahimahullah ta'ala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim.
telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah Al-Khurasani, yang dikenal dengan Ishaq bin Rahuyah atau Rahawaihi, yang kata Imam Ahmad, ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada ulama yang menyeberang dari Khurasan Iran sekarang, ke Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah ini. Dia juga punya kitab Al-Musnad dan lain-lainnya. Qala akhbarana Muhammad ibn Bakar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bakar wallahu alam Al-Barsani atau Al-Bursani. Tahwil itu sanad yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari syekhnya. Qala wa haddatsana Hasan Al-Hulwani, itu Hasan bin Ali Al-Hulwani. Qala haddatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, itu Ibn Hammam As-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf, As-San'ani Al-Yamani. Wa taqaraba fil lafzi, lafaz yang diriwayatkan oleh keduanya hampir sama atau berdekatan. Qala jami'an, keduanya berkata, yaitu Abdul Razzaq dengan Muhammad ibn Bakar. Akhbarana Ibnu Jurayj, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibn Jurayj Al-Makki, yaitu awal man sannafa al-Musnad fi Makkah, sahibul musannafat al-qayyimah, faqihu Makkah. Akhbarani Abu Zubair, telah menceritakan kepadaku hadis ini Abu Zubair, itu Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki, yang banyak berikan hadis dari Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari. Annahu sami'a Tawusan, dia mendengar Tawus ibn Kaisan Al-Yamani, yaqul, berkata, qulna libni Abbas, kami tanyakan kepada Ibnu Abbas fil iqa'i alal qadamaini, yaitu duduk iqa' di atas kedua tumit. Al-iqa' alal qadamaini, duduk di antara kedua tumit, yaitu dengan meletakkan tumit sebagai alas duduk kita keduanya. Kalau iftirash kan satu ditegakkan, satu dibentangkan. Kalau ini tidak, dua-duanya dijadikan sebagai alas duduk kita. Nah, ini namanya iqa' alal qadamaini. Qala Abdullah bin Abbas mengatakan, hiyas sunnah, itu adalah sunnah. Faqulna lahu, lalu kami katakan kepadanya, inna lanarahu jafa'an birrajul, ini menurut kami berat bagi seseorang, artinya keras baginya. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak, justru itu adalah sunnah nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia ini kan keras, ini berat melakukannya, enggak, itu sunnah Nabi. Seolah-olah Ibnu Abbas mengatakan sunnah Nabi itu tidak ada yang berat. Sunnah Nabi itu tidak ada yang berat. Karena Nabi kita prinsipnya adalah seperti kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Beliau tak pernah disuruh memilih antara dua perkara kecuali dipilih yang paling mudah. Makanya naik pesawat pergi umrah, sunnah apa bid'ah? Oh ya, jauh lah. Sunnah apa bid'ah? Sunnah.
Kenapa? Kalau kita boleh hadirkan Nabi hari ini, tolong yang bisa menghadirkan Nabi. Ada enggak? Mana tahu dah baca pula selawat tertentu tu kan. Kalau ada, saya ingin bertanya sama Nabi langsung. Ini baru kemarin juga saya dengar ada muhadharah kan, bahwa hadis-hadis itu bisa langsung ditanyakan ke Nabi derajatnya. Makanya kalau ada hadis dhaif tak boleh didaifkan, sebab syekhnya sudah komunikasi langsung ke Nabi sebelum memasukkan hadis itu. Jadi Ibnu Hajar, Az-Zahabi, Abu Hatim Ar-Razi tak perlu lagi, karena bisa akses langsung ke Nabi SAW. Jadi saya nak nanya juga, ya Rasulullah, naik pesawat bid'ah atau tidak? Saya nak tanya juga, rambut saya bid'ah atau tidak? Kaum muslimin dan muslimat, ya, kita tanya. Mana kalau seandainya Nabi masih hidup, kita tanya, saya nak pergi haji atau umrah, naik kapal, naik pesawat, naik mobil, naik pesepeda atau naik motor, kira-kira disuruh Nabi naik apa? Serius ya? Antum punya dalil apa enggak? Punya dalil enggak? Banyak dalilnya. Salah satunya Nabi pergi Mi'raj pakai pesawat. Pesawat Buraq kan? Kalau sempat dia ke Baitul Maqdis naik onta, makanya benarlah cerita Abu Jahal. Kan Abu Jahal tak percaya kan? Sebulan orang berjalan pulang, sebulan pula pergi. Mana ada? Maka Nabi naik pesawat supaya cepat. Ada ibu-ibu bernazar nak pergi haji jalan kaki. Nazar hukumnya apa? Wajib dibayar. Jalan kaki wajib apa enggak? Ya, kalau dinazarkan jalan kaki mesti. Tapi Nabi katakan dia tetap bayar nazarnya, tapi jangan jalan kaki. Kenapa jalan kaki dilarang Nabi? Salah bagi unta lah pan yang mah. Sang naik bus basi pun lah banyak komplain ke TL-nya. Lamono bis kebuyanya kan. Nah, padahal lah loju dah 120-nya, padahal kecepatan 80 paling banyak bulianya. Lah lambik je. Apalagi jalan pakai unta ngego-ego je kan. Ada unta non dak lenggau. Ada unta non dak lenggau. Tak ada dia. Maka onta itu disebut dengan safinatu as-sahra, kapalnya padang pasir, karena memang jalannya lenggau. Tahu lenggau tahu ya? Oleng. Nah, seperti dalam gelombang. Jadi kaum muslimin muslimat, maka Nabi katakan suruh makmu itu bayar nazarnya, tapi jangan jalan kaki, karena Allah tak butuh makmu itu tersakiti. Jadi cukup. Umar bernazar nak itikaf sebulan di Masjidil Aqsa. Berat enggak? Berat kan? Jauh sekali. Kata Nabi SAW, bayar nazarmu Umar, tapi itikafnya di Masjidil Haram. Kan 2/3 batas itu dipotong oleh Nabi, jarak itu. Ke Baitul Maqdis 1200 kilo. Ke Makkah hanya 441 kilo. Mana sana? Jadi Nabi selalu memilihkan yang paling mudah dan ringan. Oleh sebab itu jangan cari-cari lagi, jangan buat-buat lagi yang menyusahkan kita, apalagi merunsingkan kita, membuat kita selalu berseteru, berselisih. Iya.
Asallah datang musim-musim tertentu laisau masing-masing sah. Kan ya? La dua si cuma masa ustaz sama ustaz dua so cuma kan dah elok tu kan. Toge dah apa? Toge dek ndai mandai tadi. Nabi sudah pilihkan yang paling mudah. Jangan ditambah-tambah lagi. Cuman itulah. Memang sifat manusia tu suka berkreasi, berinovasi tiada henti. Sah? Itu masalahnya. Akhirnya yang tidak mau dianggap berpikiran peci, tidak berwawasan luas. Akhirnya terjadi perselisihan meluas sampai ke padang lawas, kemana-mana. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sebenarnya sudah diselesaikan urusan kita oleh Nabi alaihissalam. Makanya ketika murid Ibnu Abbas mengatakan, bukankah itu keras bagi seseorang? Kata dia, enggak, ini sunnah Nabi kalian. Ini adalah sunnah Nabi alaihissalam. Oleh sebab itu, maka tidak ada yang keras, tidak ada yang berat kalau itu dari Nabi alaihissalam. Tapi kalau kalian juga tidak sanggup melakukannya, mana tentulah kalau ada asam urat kan payah melipik-lipik itu kan ya. Nah, rupanya itu termasuk senam yang patut dirutinkan untuk pencegahan asam urat. Tidak tahu tuan-tuan? Hah? Asam urat? Tak boleh? Asam manis? Oh, rematik. Masya Allah. Mumtaz. Syukran. Terima kasih. Nah. Hah? Rematik nomor. Oh. Makasih. Tanya ke Pak Dokter. Iya Pak Dokter. Dan tak jalan dah. Asam urat lenyo kan? Oh, jadi rematik asam urat. Entahlah. Baiklah, apa nama yang penting rupanya itu bagus untuk pencegahan dan pengobatan. Wallahu alam. Ternyata subhanallah, jadi sehat kalau memang kita laksanakan seperti yang ditunjukkan dari sisi waktu, dari sisi sifat, dari sisi volume, ternyata semuanya menyehatkan. Diteliti orang juga sujud, ketika sujud dengan interval waktu solat 5 waktu, ya, itu bisa membantu lancarnya survei darah ke otak. Ada beberapa sel di otak tak dimasuki oleh darah merah kecuali ketika sujud saja. Subhanallah. Dan itu sesuai jadwal waktu solat 5. Dicobanya orang uji coba jungkir balik, canda solin, kaki di atas paloh, bawas 5 air tidak masuk. Dicoba sujud yang bukan solat, tidak masuk. Hanya sujud waktu solat saja. Itulah makanya kita harus solat selalu berjamaah. Sebab kalau tidak berjamaah lah tidak solat. Ketika solat berjamaah tidak dirutinkan berjamaah, kita tidak solat. Karena awal-awalnya malu, tidak nampak oleh kawan. Sudah itu kawan lo malu tu kena awak lah terasa enak solat berjamaah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, solat itu sebenarnya sehat. Wuduk juga membersihkan semua tempat masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Jadi intinya, ketika murid Ibnu Abbas mengatakan, bukan itu keras bagi kita, bagi seseorang, tidak. Justru itu adalah sunnah Nabi kalian. Nah, iqa' seperti ini atau duduk yang seperti ini adalah iqa' yang disunnahkan. Kemudian ada diriwayatkan dalam At-Tirmizi, Ibnu Majah dari Anas, dan Imam Ahmad rahimahullah dari riwayat Abu Hurairah dan Samurah bin Jundub, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari riwayat Samurah dan Anas
walaupun kata Imam Nawawi sanadnya semuanya ada lemah. Itu iqa' yang dilarang, seperti akramakumullah duduknya B apa tadi? B1 ya, Raja Gogo. Salah saya. Nah, jadi yaitu dengan duduk di atas kedudukan kita, sedangkan seperti yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar Ibn Muthanna dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seperti nukil oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ini, yaitu duduk di atas kedudukan kita, di atas apa ya nyobunya, sabu dia ada tadi. Nah, sudah itu dengan menegakkan betis ke atas, kemudian tangan kita diletakkan di tanah, diletakkan di tanah. Sampai contoh deh. Ndak mau buat deh, aja lah deh akramakallah. Nah, Pak terbayang tuh? Tengoklah gambar nanti. Nah, jadi duduk di atas ekornya, kemudian kaki ditongkatkan, betis ke atas, kemudian tangan ke tanah. Itu seperti iqa'nya al-kalb, yaitu iqa'nya B1 tadi. Nah, mana tak tahu B1 tonyongkan angkut boh. Nah, atau isabu je lah, seperti duduknya anjing. Itu memang dilarang oleh Nabi alaihissalam. Seperti juga semuanya, pokoknya dalam solat semua gerakan binatang dilarang. Sah? Ya enggak, mendahului imam itu terancam jadi keledai. Sah? Kemudian jangan turun gemuruh seperti onta. Kemudian apa namanya? Jangan iltifat, jangan noleh kiri kanan seperti keledai. Sah? Ya, seperti anak. Apa lagi? Orang yang salat terlambat di ujung waktu seperti yang kuruna karena krih al-ghurab, seperti matuk, seperti gagak mematuk makanan. Jadi sujudnya sebentar sekali dan lain-lain. Iltifat as-sa'lab ya. Nah, iltifat as-sa'lab dan seterusnya. Jadi dilarang kita menyerupai gerakan-gerakan hewan. Demikian juga ketika sujud, la yanbatih imbitah as-sabu', jangan sampai menempelkan siku ke tanah seperti binatang buas menempelkan ketika mereka menunggu apanya, sedang duduk menunggu mangsanya, seperti itu. Tapi harus diangkat sikunya tinggi. Ya, jangan tiarap namanya. Jangan tiarap seperti tiarapnya binatang buas. Kan sebagian ada yang seperti itu. Jadi semua gerak-gerak seperti itu terus dijauhi dalam sholat. Termasuk iqa' yang dilarang adalah duduknya seperti duduk hewan yang kita sebutkan tadi. Wabillahi taufik. Baik, ini pembahasannya cukup panjang nih setelah ini. Waktu tinggal berapa deh? 2 menit. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan aja lah ya. Nah, dapat ibu loh. Atau ada pertanyaan? Ini kan lama nak ada pertanyaannya. Nah, atau biasa banyak deh tuh pertanyaan tuh. Silakan tuh. Nah, tonton tiap bertanya mandang kayaknya tuh. Nah, taib. Kalau gitu kita lanjutkan. Taib. Yang bab yang ketujuh itu bab tahrimil kalam bis salati wa naskhi ma kana min ibahatihi. Itu bab tentang diharamkannya berbicara dalam salat. Diharamkannya berbicara dalam
salat. Nah, dan tentang dinasakh yang sebelumnya dibolehkan tapi dengan hadis ini dilarang. Artinya dulu pada awal-awal Islam orang berbicara dalam solat itu dibolehkan sambil solat sambil bacito. Kalau sampai buli aja kini leh, ndak kan ngawan suara imam dah. Ala itu telah dinasakh dengan hadis Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami seperti yang akan diceritakan dalam hadis Nabi berikut ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kayaknya waktu masuk salat sudah masuk ya? Belum. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada berbicara dalam salat yang dilarang itu yang bisa membatalkan salat adalah satu, bicara sengaja, yaitu bicara sengaja. Adapun orang yang tidak sengaja berbicara, misal pas tengah salat datang kalo kayaknya kan, atau tersebut kalonya kan, itu tidak membatalkan salat. Kan ada tak? Iya. Itu lagu ya juga. Yang terganggu oleh itu maka Allah tidak senang. Atau terlupa. Dia sedang solat, saking panjang solat, ya, datang orang assalamualaikum, waalaikumsalam, solat lu. Jadi karena dia terlupa maka juga tidak terhitung, karena Allah SWT tidak mencatat sesuatu yang dibuat karena tersalah atau terlupa. Innallaha tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyan. Allah tidak menghukum orang yang terlupa atau tersalah. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu, kita azan dulu. Nah, silakan. Tolong pikirkan apa yang nak ditanya. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسلة قامة رضيت بالله ربا والسلام. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita lanjutkan panjang, kita coba menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari saudara kita. Qala, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya membunuh binatang atau serangga di waktu kita salat? Sah atau tidak sah salat kita? Apa yang bunuh kau je Ma'asyal kiram, pada asalnya kan dilarang membunuh serangga, tetapi kalau yang mengganggu dan menyakiti maka dibolehkan, termasuk dalam salat, tetapi sebaiknya tidak, karena itu akan mengganggu kekhusyuan salat kita. Tapi nyong ganggu dulu saatnya. Kan dia mengganggu dulu. Nyamuk misalnya lah berdarah pula kita kan. Akhirnya terpaksa ditopik. Ternyata berdarah. Apa aja? Membunuh kan bergerak kita. Sah, batal salat atau tidak? Tidak. Kecuali berguling-guling lawan ada temannya, ya enggak. Serangga kan enggak. Makanya salat tidak batal. Adapun darah serangga adalah darah yang dimaafkan. Darah yang dimaafkan, tapi membunuhnya di waktu salat adalah makruh. Nah, ya kalau bisa ya sekedar di apa saja, dialau gitu kan. Misalnya atau di apa. Karena itu akan bertentangan dengan kekhusyuan kita dalam salat, wallahu taala a'lam. Nah, tapi kalau basonge contoh letabuan kan, itu cara. Atau seperti tadi, kalau iyalah doke kalau boleh dibunuh atau tidak? Nah, boleh, karena termasuk yang disebutkan oleh hadis dari ada beberapa hewan yang disebut dengan fawasiq. Itu hewan-hewan fasik, yaitu diantaranya adalah al-aqrab, yaitu adalah kalajengking. Kalau seandainya dia datang dan mengganggu kita, maka boleh dibunuh walaupun dalam keadaan salat, karena bahayanya racunnya itu, apalagi yang namanya diteliti oleh para ahli racun hewan, yang paling berbahaya itu adalah kalajengking padang pasir yang warnanya kuning kecoklatan, ancak model coba. Tapi paling mematikan. Itu sudah dites orang dulu di awal-awal masa Pak Jokowi dulu. Suwak acun mahal 1 kilo 3,5 miliar katanya.
Kan pekerjaan menarik juga. 1 kilo 3 juta, 3 miliar setengah tu apa tu udah. Auzubillah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya datang kala jengking ketika nak solat, maka boleh dibunuh. Nah, termasuk dikiaskan kepadanya hewan-hewan berbisa lainnya. Hewan berbisa lainnya maka boleh dibunuh dalam salat. Nah, taib. Nah, iqa 2 sujud antara 2 sujud. Ya, antara 2 sujud. Kalau di rakaat kedua di tasyahud awal itu iftirash. Sedangkan di rakaat ketiga atau keempat tahiyatul akhir itu tawarruk. Nah. Ya, antara 2 sujud setiap rakaat. Iya, 4 kali. Nanti 4 kali. Nah. Tapi kalau payam iftirash, ini kan sekarang yang mengatakan itu sunnah. Anak terlupa tadi menyampaikannya, mana yang lebih afdal, iftirash atau iqa? Menurut Imam Syafi'i rahimahullah dan selain beliau, bahwasanya iftirash lebih afdal daripada iqa. Kenapa? Karena itulah umumnya yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Yang paling sering dilakukan Nabi duduk antara 2 sujud adalah iftirash. Oleh sebab itu iftirash lebih afdal. Karena salah satu tanda bahwasanya sesuatu amalan itu lebih diutamakan, itu yang paling sering dilakukan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Iya, kalau nak melaksanakan sunnah mencoba sunnah, ya boleh lah. Diselang-seling, tapi yang lebih utama adalah iftirash. Dan itu juga yang barangkali mengundang pertanyaan muridnya tadi Mujahid. Sah? Iya, karena iftirash itu lebih familiar, lebih mudah, lebih menyenangkan dibanding dengan iqa' tadi. Tapi karena dia sunnah, tidak boleh dianggap menyulitkan. Karena Nabi alaihissalam selalu memilih untuk kita yang termudah. Walhamdulillah. Kalau sampai lah contohnya dipilih dia sebulan lo macam ni kau tak payah tak? Sebulan ke atau tangan di hati palo tu macam ni kau sebulan tak? Atau kaki ni di hati ke? Ada gitu? Mati tu ya. Tak, alhamdulillah semua yang ditunjukkan Nabi adalah segala yang memudahkan. Alhamdulillah, bersih, suci, mudah, dan bisa dilaksanakan dimanapun. Bahkan solat itu berat, tetapi boleh dilakukan di manapun. Tidak ada musajid misalnya, boleh solat jemaah di manapun. Makanya kalau kita ke musafir, tidak mesti di masjid, tidak mesti di masjid, dimanapun boleh salat berjamaah. Atau misalnya kita ditakdirkan tidak ada masjid di sini, misalnya boleh salat di kantor, boleh salat di aula. Cuman tentu saja fadilat masjid lebih tinggi daripada ini. Kecuali bagi musafir ada khasnya pula, dia salat dimanapun. Bahkan dalam perang pun juga diberikan cara salat yang sesuai pula dengan keadaan. Wallahul musta'an. Alhamdulillah. Itu ya. Wa iyyaka jazallahu khairan. Nah. Kalau salat kan atau bercabang salat. Apa tangan? Oh, kaki. Subhanallah.
cabang solat. Kalau cabang tu uji kaki kawan dah. Belajar le nak umur rapat dulu. Kalau begini kaki kita pasti ndak rapat. Karena yang dirapatkan itu adalah bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Maka Nabi katakan linu aktafakum li ikhwanikum. Lunakkanlah bahu-bahu kalian kepada saudara kalian. Berarti yang namanya yang rapat itu menempel. Jelas? Oh, ndak namanya mesti nempel denya. Ndak rapat nomor tau. Jadi yang namanya rapat itu menempel. Karena Nabi katakan lunakkan bahu-bahu kalian kepada saudara kalian. Makanya jangan condok olahraga orang binaraga lah koi loh. Ndak dilembutkan. Ajan menyolek je kalau lah sampai lah. Nya kadang-kadang dek subhanallah dek semangat kan nya tahu muat tak sotong uangnya masuk je situ. Itulah cak lah betul-betulnya orang kata. Orang ndak pernah tentu tambah tu tengok solat nangkonya kan. Angitlah dari dua kipir. Jadi kaum muslimin dan muslimat lunakkan. Apa arti lunakkan? Berarti menempel. Yang kedua, jangan sempitkan. Makanya duduk tu berdiri itu berdiri betul katanya. Berdiri betul itu berdiri normal. Coba pelajari bagaimana rasanya badan tu berdiri nyaman. Itulah berdiri solat kita. Dan berdiri itu sehat. Tapi kalau tidak normal pasti tidak tahan lama dan tidak sehat. Kan adalah sampai semeter lah kan. Kalau semeter tidak, itu tidak berdiri betul. Jadi berdiri yang benar. Bahasa waktu tu dulu berdiri berdiri betul. Nah, artinya benar posisi berdirinya, posisi yang paling normal dan paling nyaman. Wallahu a'lam. Ya saya. Jadi itu tapi diluruskan supaya bisa dirapatkan tumit kita dengan tumit saudara kita. Wallahu musta'an. Tapi kalau seandainya sah salat tetap sah. Ni mereka sabuk dia tak ada kiblat ke kirinya ya. Enggak. Kalau walaupun kaki tidak ada kiblat tapi kita posisi menghadap kiblat. Ni mereka kalau dia detail-detailkan mana mereka tu tiap mereka tu rukuk mereka mandang le ke depan. Kan ya? Kan ada sebagian dengan ijtihad dengan pikirannya ketika rukuk kita muka kemana menghadap? Tempat sujud. Kawan enggak betun ke depannya. Apa itu harus menghadap kiblat? Tu ketika sujud pacarah. Kalau masjidnya ada kiblat, mukonya mesti ada kiblat. Tu ketika sujud dagu tu sujud. Asa dagu sujud. Jadi oleh sebab itu makanya jangan dicari-cari karena Nabi tidak suruh kita yang seperti ini. Asal sudah menghadap ke kiblat maka itu sudah cukup. Jelas? Nah, walaupun sekitar misalnya diukur tidak pas betul misalnya ke kiblat, tidak usah diragukan. Karena kalau ikut teori itu nanti setiap 25 tahun kiblat kita bertukar. Awak mau haji 25 tahun lalu selesai lah bertukar lagi kiblat. Dah. Makanya Imam Ahmad melarang mempelajari ilmu astronomi itu gara-gara itu, membuat orang ragu dengan kiblatnya. Digunakan astronomi itu meneliti bintang aja lah, untuk perang bintang aja, jangan untuk meragukan kiblat kaum muslimin. Yang berdasarkan teori itu dalam sekian puluh tahun akan berubah kiblat terus. Akhirnya kita nanti ragu terus. Ya potonglah dok kamai lah bau kubana udah dulunya kan. Sudah itulah pindahlah ke mana-mana. Jadi enggak usah ragu. Karena yang penting makanya Allah katakan syatral masjidil haram. Arahnya enggak mesti pas. Karena dipaskan enggak ada mantang tali dari siku sampai ke Masjidil Haram. Enggak. Penting asal sudah menghadap ke arah kiblat nahwal Masjidil Haram itu sudah cukup. Kecuali melenceng enggak madok kalau dia kan anda. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di waktu dan lain saat. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.